Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kebakaran melanda belasan rumah warga di Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari itu sih dari apa gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga belum sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran dalam penyidikan unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasak, 2 rumah di Jambi terbakar. Seorang pemilik rumah tewas setelah terjebak kobaran api. Satu rumah permanen dan rumah semi permanen di kota Jambi terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak. Seorang pemilik rumah meninggal dunia akibat alami luka bakar karena terjebak dalam kebakaran dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya, petugas damkar kota Jambi menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Ada kemungkinan dugaan yaitu terjadinya kebocoran regulator. Pada saat kita lihat barang bukti itu memang yang bersangkutan sedang menutup regulator itu dengan kain, tapi mungkin tidak dengan kain yang basah, sehingga terjadi perempetan menyambar 3 bedeng di samping rumahnya. Tapi api dapat kita padamkan dengan kurang lebih 2 jam. Saat ini peristiwa kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dengan meminta sejumlah keterangan saksi di lokasi kejadian. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. 2 kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan P3 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu sore berlangsung ricuh. Momen itu terjadi ketika Muktamar resmi dibuka oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sejumlah kader P3 saling adu teriakan tentang perubahan dan lanjutkan kepemimpinan.
Kericuhan terjadi lagi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan media tiba-tiba berteriak perubahan. Sontak kader yang bersama Mardiono meminta agar mereka tidak berisik, namun hal ini membuat suasana semakin memanas. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian. Sementara itu Muhammad Mardiono kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan usai terpilih secara aklamasi. Meski sempat diwarnai upaya penghambatan dari kelompok yang berseberangan, namun pimpinan sidang tetap melanjutkan proses pemilihan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan rumah tangga partai. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mardiono juga menambahkan, meski sempat diwarnai keributan, namun 30 DPW telah sepakat. Menurutnya, hasil muktamar telah sah secara aturan internal partai. Tim Liputan, iNews melaporkan. Lagi-lagi gara-gara sengketa lahan, jalan diblokade di Lebak, Banten. Mengaku ahli waris, sekelompok warga memblokade akses jalan menuju perumahan. Aksi ini buntut kekesalan keluarga ahli waris karena pihak pengembang perumahan belum melakukan pembayaran tanah. Sejumlah warga yang mengaku ahli waris tanah milik Jarnisa, warga Kampung Bongkok, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, memblokade akses jalan menuju perumahan klaster Nusa Indah, kawasan Citra Maja City, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja. Menurut ahli waris, pihak pengembang Citra Maja City belum melakukan pembayaran tanah seluas 1,9 hektar tersebut. Menggunakan bata dengan hebel dan ranting pohon, mereka menutup seluruh badan jalan. Ahli waris juga sempat menyemen bagian jalan sehingga penghuni klaster tidak dapat melintas. Aksi ini sempat memicu ketegangan dengan warga yang tinggal di perumahan. Seluruh wilayah sini itu mulai dari tahun 92 atau 91. Nah, kemudian di sini ada pembebasan tanah dan tanah yang dimiliki oleh Jarnisa, atas nama Jarnisa di Girik 13 nomornya 1322. Belum dilibatkan oleh Parmedian, ya, karena di sini Citra dengan dalih mengakui bahwasanya dia JO dengan Parmedian. Tetapi pada saat itu tahun kemarin saya tanyakan juga seperti apa JO-nya, dari pihak Citra pun tidak bisa memberikan penjelasan. Pihak ahli waris sudah menanyakan sejak tahun lalu ke pihak pengembang, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Blokade jalan akan terus dilakukan dan dijaga siang malam oleh pihak ahli waris sampai tuntutan pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pihak pengembang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.